there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nah, madrasah menerapkan kurikulum 2013, tetapi memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi. Jadi mesti kurikulum 2013, tapi dia rasa kurikulum merdeka. Karena dilakukan perbaikan, kemudian juga inovasi terkait dengan hal itu di dalam mengembangkan kurikulum operasional di madrasah masing-masing. Kemudian yang kedua, madrasah menerapkan kurikulum merdeka dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi. Lagi-lagi karena kurikulum merdeka itu menitik beratkan kepada pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing agar guru enjoy di dalam mengajar, peserta didik juga enjoy di dalam belajar, maka mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah sesuai dengan kekhasannya menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semua. Berikutnya adalah, lanjut, mekanisme pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah. Nah, yang pertama, secara mandiri melakukan persiapan implementasi kurikulum merdeka. Di antaranya, Bapak dan Ibu melakukan atau mengikuti sosialisasi dan bimtek kurikulum merdeka saat ini, itu juga merupakan bagian dari madrasah secara mandiri mempersiapkan IKM. Nah, kemudian yang kedua, ini menjadi sebuah kewajiban menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional madrasah. Disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah. Visinya apa? Dengan cara apa visi tersebut dicapai? Nah, itu dituangkan di dalam misi. Nah, tujuannya bagaimana? Bla bla bla. Nah, kemudian kekhasan madrasah ini bagaimana? Bla bla bla. Bapak dan Ibu bisa menerapkan analisis SWOT di sini, ya, right? Weakness, kemudian opportunity, dan threat. Analisis SWOT itu kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi kekepan, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan kekepan, peluang dan ancaman. Kekuatan Bapak dan Ibu miliki di madrasah itu apa? Mungkin dari segi kualifikasi pendidiknya semuanya merata. Karena menjadi kewajiban bagi kita, kualifikasi akademik bagi guru, minimal dia mau guru dimanapun, mau di RA, mau di MI, MT, SMA, minimal adalah S1 atau D4. Nah, bahkan banyak di antara Bapak dan Ibu, baik secara mandiri maupun misalnya mendapatkan beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dari S1 menjadi S2. Bahkan guru MI banyak yang sudah S3, alias sudah banyak yang menjadi dokter. Nah, kalau sudah menjadi dokter, jangan kemudian Bapak dan Ibu berpikir, ngapain juga aku sudah dokter kok ngajarnya di MI, lebihlah ilmuku ini, gitu ya. Tidak, gunakanlah ilmu Bapak dan Ibu semua untuk membuat inovasi-inovasi terhadap program-program di madrasah tersebut, sehingga madrasah tersebut menjadi madrasah yang hebat. Nah, tentu saja tidak hanya hebat dari segi sains teknologinya saja, diharapkan perilakunya mengiringi, ya. Perilakunya baik, akhlaknya baik, mereka berpengetahuan tinggi, dan nanti diharapkan menjadi orang-orang yang berguna dalam masyarakat, yang mereka berperan tinggi, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kekuatan guru-guru di madrasah misalnya sudah merata, minimal S1. Nah, kemudian juga kekuatan yang lain apa? Madrasah tersebut adalah madrasah yang sangat dicintai oleh lingkungannya. Dukungan dari mereka sangat penting. Nah, itu juga menjadi sebuah kekuatan. Tapi kelemahannya apa? Kok peserta didiknya ini agaknya perlu disupport terus-menerus. Nah, kalau perlu disupport terus-menerus, tentu saja pihak-pihak yang terkait harus juga ikut cawe-cawe. Tidak mungkin madrasah itu sendirian di dalam mengadakan pembelajaran. Nah, kemudian ancamannya apa?
ternyata lingkungannya itu adalah lingkungan yang mungkin yang orang tuanya itu banyak bekerja di luar kota. Itu juga menjadi ancaman. Kemudian juga pengaruh guru dari luar. Itu juga harus diperhatikan. Peluangnya tetapi karena banyak, jadi kekuatannya banyak, peluangnya banyak, sehingga Bapak dan Ibu, landing saja kalau begitu. Nah, analisis SWOT atau ketepan ini bisa dituangkan di dalam menyusun kurikulum upacara madrasah, tuangkan ke dalam visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah masing-masing. Kemudian yang ketiga, madrasah yang sudah siap menerapkan kurikulum merdeka mengajukan usulan secara online melalui aplikasi PDUM, Pangkalan Data Ujian Madrasah. Bapak dan Ibu tentu saja sudah mengenalnya ini, gitu ya. Disertai surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama. Jangan punya alasan bahwa rasanya Pak aku masih belum siap. Enggak, ayo siapkan. Siap dan tidak siap itu tergantung mental. Selama ada niat, selama ada semangat, kemudian juga diiringi oleh dukungan dari masyarakat setempat, juga dari madrasah, maka siap tidak siap, mari daftarkan madrasah Bapak dan Ibu semua untuk IKN. Kemudian nanti tentu saja akan mendapatkan surat rekomendasi. Hati-hati di dalam mendaftar IKN itu ya, apa yang menjadi persyaratan itu dipenuhi. Jangan salah-salah upload nanti. Nah, lebih lanjut terkait dengan ini akan disampaikan di sesi terakhir pada sosialisasi dan bintek tingkat MI. Berarti kalau hari ini adalah Kamis, berarti nanti akan disampaikan pada hari Sabtu. Berikutnya adalah Kanwil Kementerian Agama melakukan verifikasi terkait dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama kabupaten masing-masing. Nanti kami yang berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan menetapkan, tentu saja lagi-lagi dilakukan verifikasi. Jadi verval, verifikasi validasi tidak hanya dilakukan oleh kantor Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing, tapi juga oleh Kanwil kepada kami pun akan melakukan verifikasi kembali untuk benar-benar memvalidkan madrasah mana yang akan ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam untuk melaksanakan kurikulum Merdeka pada tahun 2023-2024. Sehingga nanti makin banyak ya. Di tahun 2022, 2.471 diharapkan nanti akan bertambah lebih banyak. Dan diharapkan lagi pada tahun 2024-2025 semua madrasah sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bu, bagaimana kalau menterinya ganti? Ya, memang kenapa kalau menterinya ganti? Ya, kita akan melaksanakan itu, gitu kan? Yang selama ini, Bu, ganti kurikulum, ganti menteri kurikulum. Enggak juga, ya. 2013 adalah kurikulum, itu sesuai dengan tahunnya ya, kurikulum tahun 2013, penamaannya saat itu. Nah, nanti yang untuk kurikulum ini tidak tahu masih menggunakan kurikulum Merdeka kah atau menggunakan kurikulum nasional kah. Tidak penting nama itu bagi kita, yang penting substansinya. Bagaimana Bapak dan Ibu meningkatkan kompetensi peserta didik di madrasah masing-masing. Lanjut. Bagaimana strateginya? Nah, perlu strategi. Bapak dan Ibu saja kalau misalkan melaksanakan sesuatu, gimana nih ya? Tidak dengan serta-merta tanpa melakukan itu kemudian akan tercapai. Semua perlu strategi. Yang pertama, standar isi dan capaian pembelajaran mata pelajaran selain pendidikan Islam dan bahasa Arab mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, standar isi dan capaian pembelajaran selain mapel itu artinya adalah mapel agama dan bahasa Arab mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sekilas tentang TP, Bapak dan Ibu saya yakin sudah tahu. Tidak mungkin tidak mengikuti perkembangan pendidikan sama sekali. Ya, pasti sudah tahu lah walaupun itu sedikit-sedikit, masih samar-samar. Apa sih capaian pembelajaran? Dulu kita tidak mengenal loh capaian pembelajaran itu. Capaian pembelajaran itu hanya dikenal di perguruan tinggi. Kenapa sekarang di tingkat-tingkat dasar juga
ikut-ikutkan, menggunakan istilah yang sama, yaitu capaian pembelajaran. Gitu. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi dan karakter yang akan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran pada kurun waktu tertentu.